Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk kita melakukan bimbingan kelompok. Nah, sebelum kita memasuki materi ataupun melanjutkan bimbingan kelompok kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ibu minta tolong Ade pimpin doanya. Baik, Bu. Baiklah, untuk memulai diskusi kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan doa bersama-sama. Doa selesai. Terima kasih ya sudah membantu Ibu untuk memimpin doanya. Nah, sebelum kita memasuki bimbingan kelompok yang lebih dalam lagi, alangkah baiknya kita berkenalan dulu. Apakah sudah saling kenal? Belum. Nah, dimulai dari Ibu dulu ya. Nah, perkenalkan nama Ibu Suransari, bisa dipanggil Ratna. Nah, lanjut di sebelah kiri Ibu. Baiklah, perkenalkan nama saya Risti Nurzana, biasa dipanggil Risti. Ya, sebelahnya. Baik, perkenalkan nama saya Dewa Stika Dewi, biasa dipanggil Ade. Nah, sudah mengetahui bagaimana siapa dan panggilannya apa, udah tahu kan? Sudah mau. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih, apakah Ananda ini sudah pernah melakukan namanya bimbingan kelompok? Belum. Belum. Gusti juga belum. Nah, jika belum, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan bimbingan kelompok yaitu suatu bantuan yang diberikan oleh konselor. Konselor itu adalah Ibu ya. Nah, kepada anggota kelompok ini di sini ada Rusti dan ada Ade. Bantuan dari konselor kepada anggota kelompoknya guna itu mengentaskan masalah yang ada pada anggota kelompok tersebut. Nah, di sini paham apa itu bimbingan kelompok? Belum, Bu. Coba jelaskan intinya aja, Bu. Intinya gini. Intinya itu tuh di sini kita itu kan melakukan bimbingan kelompok. Nah, di sini nanti seandainya ada ataupun masalah di antara Ade dan Rusti, contohnya masalah Rusti ini contohnya mungkin tentang belajar. Nah, di situ jika kita itu setuju, kita di sini menggali tentang belajar tersebut, maka kita akan mengentaskan apa permasalahan belajar yang dialami oleh Rusti. Seperti itu. Bagaimana, sudah paham? Sudah, Bu. Sudah? Apakah bisa kita lanjutkan? Bisa? Nah, sebelum kita lanjut, Ibu akan menjelaskan tujuan dari bimbingan kelompok. Nah, ada yang tahu di sini apa tujuannya? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan yaitu tujuannya membantu anggota kelompok untuk mengentaskan masalahnya, yaitu melalui dinamika kelompok. Nah, bisa dipahami? Nah, ada pertanyaan? Nah, silakan Rusti. Saya kan telah menceritakan masalah saya kepada Ibu. Nah, ya, Apakah Ibu bisa menjaga masalah tersebut. Nah, ya bagus pertanyaannya, terima kasih. Nah, di sini jelas dalam bimbingan kelompok ini ada beberapa azas. Yaitu yang sangat pertama kali yaitu azas kerahasiaan. Nah, di sini azas kerahasiaan tersebut bisa dijaga ataupun Ibu akan bilang kepada kan masalah Rusti. Adapun yang ingin orang tahu, Ibu akan melalui dulu apakah boleh, apakah tidak boleh untuk dipacarkan kepada itu. Nah, bisa dipahami kan? Nah, yang pertama yaitu azas kerahasiaan. Yang kedua yaitu azas keterbukaan. Nah, di sini dalam mengungkapkan masalah Rusti maupun masalah Ade itu harus terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Bisa paham? bisa Nah, yang ketiga yaitu kesukarelaan. Di sini Ibu meminta kalian itu mengungkapkan masalahnya dengan sukarela, tanpa paksaan. Bisa mengerti? Nah, yaitu yang keempat azas kenormatifan, dan yang terakhir yaitu azas kekinian. Nah, azas kekinian itu termasuk seperti yang materi nanti selanjutnya, seperti masalah
nanti, yaitu topik yang sedang hangat ataupun yang sedang booming dibicarakan pada saat sekarang ini. Bisa paham? Nah, di sini sepertinya kayaknya masih kaku ya antara kita ini. Jadi tidak hidup bimbingan kita ini. Apakah kita main games dulu? Boleh kok. Boleh? Apa gamenya? Nah, gamesnya gini. Nanti sepertinya walaupun sudah kenal nama, tetapi kayaknya belum terlalu akrab. Nah, di sini ibu akan mengadakan games dari ibu ya. Contohnya saya Ratna. Nah, dilanjutkan sama Rusti. Saya Rusti Ratna. Nah, kalau dilanjutkan lagi saya Ade Rusti Ratna. Bisa? Bisa. Ngerti? Bisa dimulai? Bisa. Oke, saya Ratna. Saya Rusti Ratna. Saya Ade Rusti Ratna. Nah, gimana? Udah pecahkah suasananya atau tambah games lagi? Mungkin tambah ada lagi yang lain. Tambah, oke. Nah, gamesnya ada yaitu udara, laut, darat. Udara, laut, darat. Tahu? Udara, laut, darat. Nah, ketika ibu tunjuk udara, laut, darat, tunjuknya ke adik. Nah, pas darat, sebutkan nama hewan di darat. Bisa sebutkan kan? Nah, nanti kalau ada yang salah, ibu kasih hukuman. Gimana? Hewannya tuh sebutinnya satu. Iya, bisa. Tapi ini permainannya cepat ya. Bisa? Siap? Oke. Udara, laut, darat. Udara, laut, darat. Udara, laut, darat. Laut. Ikan. Nah, udara, laut, darat. Udara, laut, darat. Udara. Burung. Udara, laut, darat. Udara, laut, darat. Laut. Kucing. Nah, gimana? Sudah bisa untuk saling mengenal ataupun saling akrab? Nah, tahu apa tujuan dari games ini? Ada yang tahu? Ya biar saling akrab aja. Ya, itu melatih konsentrasi juga ya. Nah, sekarang apakah bisa untuk lanjut ke tahap selanjutnya? Bisa. Bisa? Bisa. Nah, tahap selanjutnya ini ibu akan mengangkat salah satu permasalahan yang ada nanti pada kalian ya. Nanti bisa kok si dan Ade menyebutkan masalah apa yang harus kita bahas pada bimbingan kelompok kali ini. Nah, dalam kesepakatan bersama, contohnya masalah si yang kita angkat. Nah, kita akan diuntaskan sama-sama kita dalam bimbingan kelompok ini. Bisa paham? Bisa. Nah, dari Rusti, apakah ada permasalahan yang harus kita angkat? Sepertinya tidak. Ade? Gini kok. Sekarang kan saya udah kelas 3. Jadi saya tuh ingin melanjutkan ke universitas yang negeri gitu Bu. Nah, ya lalu? Namun saya ragu Bu, mungkin dengan nilai saya yang sangat-sangat anjlok di kelas 3 ini mungkin saya tidak bisa gitu kan. Apakah ada solusi dari Ibu? Oh, jadi karena sepertinya minder ya, karena Ya, nilainya nggak pede anjlok, gitu, ya. nggak pede, nilainya anjlok, dan bisa berpikiran tidak bisa lanjut ke universitas ya. Nah, Saya pengennya yang di negeri Bu, Nah, di maunya negeri. swasta gitu. ya seperti itu ya. Nah, bagaimana kesepakatan bersama, apakah bisa permasalahan adik ini kita tuntaskan bersama dalam bimbingan kelompok ini? Terus apakah setuju dengan permasalahan yang Ade sampaikan? Setuju. Apakah Ade siap juga untuk kita entaskan permasalahannya? Siap. Oke. Nah, di sini sudah kelas 3 ya. Kan belum UN. Berarti nilai yang anjlok itu di semester berapa? Kemarin Bu. Berarti semester 5 ya? Belum UN ya. Nah, di situ bagaimana nilai rapor semester sebelumnya? Sebelumnya ya bisa dibilang alhamdulillah sih Bu.
Ya, sedangkan yang semester kemarin emang ya benar-benar anjlok gitu. Jadi saya tuh ragu pengennya ke negeri, tapi nanti takutnya udah daftar, udah keluar duit, tapi tidak terima gitu. Seperti itu. Nah, besok itu kan ada yang namanya jalur SNPTN dan SBMPTN, lalu mandiri ya. Ada 3 jalur ya. Kita memasuki universitas. Nah, di situ sebelum mengikuti pendaftaran lain, yaitu ada pendaftaran pertama itu dari seleksi nilai rapor ya, namanya SNPTN. Nah, di situ mungkin seleksi ya bersama juga ya itu, dan ditentukan oleh kampus juga itu. Nah, sebelumnya ada mau jurusannya apa ya, mau ngambil? Saya mengambilnya yang PGSD, Bu. Oh, PGSD. PGSD berarti itu pelajarannya umum ya. Nah, yang kemarin itu yang nilainya yang anjlok itu yang mana ya mungkin? Kebetulan yang di bagian IPA. Bagian IPA. Satu aja. Nah, kalau dipertimbangkan kalau yang lainnya itu bagus, mungkin kalau cuma IPA itu tidak terlalu bermasalah sih. Seperti itu. Jadi mungkin rencana besok mau ikut SB atau mandiri ataupun bagaimana? Rencananya ya mau ikut SD, Bu. Nah, ini SB. Saya udah sangat minder kalau SM mungkin nggak akan bisa. Kita itu gimana ya solusinya? Mungkin kita jangan minder dulu ataupun jangan takut mencoba dulu kan. Karena sebuah kegagalan itu adalah suatu pembelajaran ataupun pengalaman terhebat. Nah, di situ Ibu sarankan besok ikuti saja dulu seleksi nilai rapor. Nah, di situ jika tidak lulus, kita boleh ikuti yaitu seleksi bersama. Seleksi bersama itu SBMPTN, yaitu mengikuti tesnya kita bersama. Nah, mungkin bisa itu karena itu adalah kemampuan diri kita. Nah, bagaimana sekarang? Apakah masih ada lagi? Sudah merasa legakah atau merasa mendapatkan solusi? Iya, saya sudah mendapatkan solusi. Jadi dengan saya berbicara kepada Ibu, saya sudah termotivasi. Jadi itu tidak mau minder. Terus mencoba mudah-mudahan aja tidak gagal. Berarti sudah tuntaskan ya kasusnya ya. Nah, apakah ada lagi kasus ataupun masalahnya, Gusti? Bu, kalau misalnya kita kan nggak lulus di SN tuh, Bu. Ya, Terus mau ikut jalur SD, ya, itu kan materinya banyak kan, Bu. ya. Jadi gimana supaya kita bisa menguasai materi-materinya? Nah, kalau di situ tuh mungkin kalau SP itu materinya umum ya. Mungkin ada yang ambilnya kita ada sains. Itu kan kalau yang jurusannya IPS itu tuh semuanya masuk dari IPA, kimia, fisika. Nah, semuanya masuk itu. Kalau yang ada sih yang mungkin yang hanya IPS saja itu. Nah, di situ tuh emang materinya banyak. Nah, di situ ya kita harusnya ya belajar. Nah, belajar di situ tuh belajarnya umum, kita harus ngerti bagaimana itu biologi, apa fisika dan kimia. Karena kita juga tidak tahu bagaimana isi soal besok itu. Ada lagi bisa sudah merasa sudah mengerti, mendapatkan solusi, sudah? Atau kalau sudah, bisa kita cukupkan dalam bimbingan kelompok ini? Bisa? Nah, sebelum kita tutup, Ibu mengucapkan terima kasih atas waktunya. Nah, besok dalam minggu depan kita ada jadwal kembali
jam yang sama dan di ruangan yang sama ya. Ya, Bisa kan? bisa. Nah, dan ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi